Halo, selamat siang, saudaraku. Apa Selamat kabar? siang, Ya, mikirku. iya. Lagi sibuk apa ini? Ini masih sama rutinitas di bangunan. Kita Wah, kejar target akhir tahun. siap, 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 siap. Pantas saja dari kemarin kok tidak siaran kita ini ya. Mungkin sudah Ya, beberapa ditunggu-tunggu, walaupun sedikit eh, penunggunya, tapi yang penting kita mungkin ada yang menanti tentang siaran kita kali ini. Mungkin ada bahasan atau tema yang hendak diulas pada kesempatan broadcast kali ini. kita obrolkan ini saja. Ini mungkin entah menarik atau tidak, yang penting kita obrolkan. Kemarin Hebatnya perjalanan siaran kita ini itu kan justru malah tidak menarik itu tadi. Nggak apa-apa. Ya, gimana? jadi kemarin itu saya perjalanan dari rumah menuju ke lokasi perumahan yang saya kerjakan. Di perjalanan saya melihat seorang kakek tua, seorang petani, entah itu habis dari menanam atau membajak sawah atau membersihkan rerumputan di persawahan, kemudian dia duduk di samping sawah sambil melihat sawahnya. Kakek tersebut sudah tua sekitar umur 70-an. 70 tahun ya. Kemudian saya terlintas di benak pikir saya berpikir mengandaikan bahwa saya sudah seusia sepuh seperti itu, kemudian memandang dunia dari kacamata seorang yang berusia sepuh, kemudian muncul seperti apa itu, dulu waktu muda pasti beliau juga sama dengan kita atau di usia di bawah kita, sangat bergelora dalam bercinta, mengejar cinta, mengejar pasangan, mendapatkan ini itu, hingga akhirnya sekarang sudah tua. Pasti ada pergeseran makna antara cinta waktu muda dan cinta waktu tua. Contohnya, dulu pasti waktu muda orientasi cinta adalah nafsu. Seksualitas itu pasti prioritas nomor satu untuk yang berusia muda yang libidonya memicu untuk bercinta. Kemudian pada usia 70 ini kan sudah ada kemunduran dari hormon, kemudian dari apa itu fisiknya juga sudah melemah. Kemudian bergeser, cinta yang dirasakan orang tua tersebut pasti bukan cinta bergelora di ranjang seperti orang-orang muda pada umumnya, tetapi sudah dia sore hari duduk di teras, dibuatkan teh oleh istrinya, bercanda tawa dengan anak dan cucunya. Saya kira cintanya sudah ke arah itu. Jadi tidak seperti waktu muda dulu. Nah ini kan semu sebenarnya. Waktu muda apa yang kita anggap biru ternyata hitam. Apa yang kita anggap putih ternyata abu-abu dan seterusnya. Kok lebih bagus jika sekiranya dari sejak muda ada kesadaran seperti itu. Nah, banyak lagi. Saya kira tidak hanya soal cinta. Waktu muda mungkin berambisi mencari jabatan, mencari pangkat. Waktu tua baru sadar. Dulu saya mencari jabatan, pangkat, sampai segitunya. Apapun saya lakukan. Ibaratnya membunuh orang pun saya lakukan demi tujuan saya tercapai. Nah, itu kan bukan pangkat, bukan jabatan, tapi hanya obsesi, ambisi sesaat. Nah, mungkin tips agar kita sadar diri dari awal ini perlu kita bicarakan. Kita bicarakan ya. Ya, betul. Alangkah bagusnya jika semua orang muda, semua usia muda, mereka sadar apa yang dia lakukan,
apa yang dia pandang sekarang benar belum tentu benar. Yang dia pandang seperti ini harus seperti ini, tapi ada keseimbangan. Jika seorang muda berpikir bijaksana arif seperti orang tua, saya kira dunia ini akan lebih baik. Ya, saya sangat setuju. Jadi kalau melihat satu fenomena seorang manusia yang sudah tua, kemudian punya pemikiran-pemikiran bijak, tentu orang tua itu tidak semata-mata langsung hadir saja kebijakan-kebijakan itu. Ini terlepas daripada apa namanya pekerjaan tadi ya, kalau kaitannya dengan cinta. Jadi cinta itu kalau menurut saya itu kan ada 3 pintu masuk yang di dalamnya itu orang kemudian memiliki perasaan cinta, entah itu cinta kepada pasangan, entah itu kepada orang tua, kepada tetangga, kepada 3 pintu masuk ya. dan sebagainya. Jadi saya menggarisbawahi pilar utama dalam cinta itu kan ada 3. Cinta yang pertama itu berbasis intelektual, saya katakan. Cinta berbasis intelektual itu maknanya cinta itu memandang untung rugi di sana. Dia berkalkulasi tentang, oh dia cantik, dia tampan, oh dia menguntungkan saya, oh dia merugikan saya, maka timbul perasaan untuk mencintai. Kebanyakan pada umumnya, cinta pada pandangan pertama itu kan berbasis intelektual tadi. Oh, menarik dia. Oh, dia anak orang kaya, dan sebagainya. Maka timbullah perasaan ingin mencintai. Ini suatu proses. Ini satu proses ya, saya katakan. Kemudian yang berikutnya, cinta itu pilarnya adalah tentang emosional. Kalau ada pepatah, kalau sudah jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Tidak memandang tentang apapun itu, orang itu betul-betul gila akan perasaan cinta. Yang disebut kalau zaman sekarang mungkin bucin itu ya. Barangkali ya. Jadi bilangnya bucin. Itu emosional, basisnya adalah emosional. Dia tidak sudah pada etapa ini untung rugi sudah tidak dia pedulikan. Karena dia sudah hanyut dalam perasaan dan emosionalnya sendiri. Nah, ini pun bagian daripada proses yang dalam arti menurut saya ini adalah pilar-pilar penting dalam orang melalui cinta. Kalau pada tahapan ini sudah melampaui, maka dia sudah atau mungkin juga belum melalui cinta yang berbasis intelektual. Nah, kalau pandangan tentang orang tua yang sudah menikmati hidup, bekerja, kemudian sudah pulang dan disuguhi minum teh, bahkan sudah tidak memiliki nafsu tentang berhubungan dalam tanda kutip dengan pasangannya, atau ini cinta berbasis kepada keluarga dan sekitarnya semua, ini menurut saya yang disebut cinta berbasis spiritual. Kalau cinta berbasis spiritual, ini sudah tidak melihat tentang emosional, tetapi bagaimana orang tersebut bisa untuk memuliakan dan membahagiakan orang-orang yang dikasihi, yang dicintai. Ini maknanya, ya kalau bagaimana orang muda kemudian untuk mendapatkan kebijaksanaan seperti ini, ada yang sudah dari awal itu sudah menemukan. Tetapi prosesnya untuk menemukan pintu masuk dari cinta berbasis spiritual ini, dia harus jatuh bangun, setidaknya itu ditolak oleh ribuan calon yang dicintainya, kemudian sudah terdesak, adanya itu baru dia mungkin bisa menikmati berbasis spiritual itu. Tetapi ditolak oleh banyak wanita, patah hati berkali-kali. Adanya itu ya kebijaksanaan itu. Lah iya, adanya cuma itu, ya wes mau nggak mau. Jadi ini lebih kepada kepasrahan, kebutuhan akan ibadah terhadap
pola cinta ini tadi. Itu Oh, gini. Kalau saya jabarkan gini ya. Dia mencari fisik, sudah tidak dapat fisik wanita cantik, wanita molek, nggak bisa, nggak ditolak bisa. terus. Oh. Kemudian berbasis rasa pun yang cinta dengan dia tulus dan sebagainya, timbal baliknya tidak ada. Kemudian menikah dengan katakanlah seorang janda jelek bebas. Yang sebenarnya tidak cinta kepadanya, tapi hanya memanfaatkan dia untuk agar bisa hidup. Mungkin bisa ditemukan oleh orang itu kebijaksanaannya daripada yang rata-rata orang biasa ya. Iya, kemudian setelah dia menemukan kebijaksanaan itu, barulah timbul yang namanya cinta emosional dan cinta intelektual tadi. Jadi pintu masuknya bisa bebas, bisa karena emosional, bisa karena intelektual, bisa karena spiritual. Pintu masuknya ini tiga-tiganya bisa dimasuki dan tidak bisa memilih melewati yang mana dulu. Tidak bisa melewati yang mana dulu. Tetapi semuanya proses ini dirasakan karena ini pilar dalam mencintai. Iya. Semuanya didapatkan ketika kita telah menjalin hubungan cinta, baik itu kepada tetangga, kepada keluarga, kepada orang tua, terlebih kepada pasangan-pasangan kita. Tentu kalau tentang bagaimana kita melalui ini, ya benturkan saja kita dengan cinta-cinta itu tadi. Kita benturkan kepada berbagai kejadian, berbagai pengalaman, maka kita akan menemui proses tiga ini. Kita akan menemui. Nah, terkait masalah tentang tadi orang berkarya ya, berkarir, pengen jadi politisi, pengen jadi pengusaha, pencarian yang tiada akhir itu tadi, yang ketika diraih dan dicari-cari terus kemudian masa tuanya kok ambisinya seperti itu. Iya benar. Masa tua gini loh, kebanyakan saya bekerja 40 tahun, mau menikmati hasil, paribasan mencari harta untuk 3 keturunan aman. Ketika tua dia tidak bisa menikmati. Bayangkan makan rempelo ati saja tidak boleh, makan daging kambing saja tidak boleh. Yang waktu mudanya beliau sangat menghemat paribasan ikat pinggang kita sempitkan, kita puasa, kita tirakat, tidak makan, tidak berfoya-foya demi hari tua yang lebih baik. Ternyata di hari tua tidak bisa menikmati. Ini kan kontras gitu loh. Seperti halnya cinta. Iya. Kalau ini dijabarkan sangat panjang. Yang pertama, ini tentang tadi ya, tentang bagaimana tentang pekerjaan itu tadi. Pekerjaan sebagai manusia, kita memiliki fitrah hidup itu bekerja. Fitrah hidup kita itu kan bekerja. Orang disuruh berdiam diri saja, menengkrok 30 menit itu tidak bisa manusia itu. Jadi fitrahnya itu bergerak. Fitrahnya itu bergerak. Lah, karena bergerak itu tadilah orang terus kemudian harus ini, harus itu. Kemudian timbullah sebuah harapan di masa depan. Harapan di masa depan entah itu menabung atau mencari uang sebanyak-banyaknya untuk anak cucunya dan sebagainya. Itulah harapan. Nah, harapan inilah pengikat supaya orang itu bersemangat dalam menjalankan fitrah hidup bergerak itu tadi. Kalau tidak punya harapan, orang tidak bergerak, no. Iya. Ya iya, oleh karenanya bergeraklah. Lantas kemudian karena dia lalai dengan fitrahnya bahwa harusnya bergerak. Bergerak itu kan bebas. Orang bergerak senam, orang bergerak jalan-jalan, orang bergerak bekerja itu misalkan bekerja itu ngepel, kemudian dia ditelan oleh gengsi akhirnya. Ditelan oleh gengsi. Padahal yang namanya fitrah bekerja dan bergerak menjadi seorang penyapu di taman atau menjadi tukang kebun itu kan tidak masalah sebetulnya. Tetapi karena orang ditelan oleh gengsi, ya toh, orang hendak mencari dignity, mencari martabat di sini. Dia hendak mencari martabat karena mencari martabat itulah
hingga akhirnya orang hendaknya aku harus bekerja itu harus seperti ini, bekerja itu Nah, harus seperti itu. Kan seperti itu. Akhirnya dia memaksakan diri, walaupun itu baik sebetulnya dari sisi semangat, karena itu harapan itu tidak bisa dilepaskan, itu cita-cita untuk orang bersemangat, tidak apa-apa. Tapi harus efeknya realistis. dia menenggelamkan tentang kesadaran bahwa fitrahnya hanya untuk bekerja, bergerak itu tadi. Maka dia cenderung menghabiskan seluruh masa mudanya, pikiran, diforsir sedemikian rupa, hingga pada usia 40 tahun, justru ketika dia cita-citanya untuk menikmati hidup, malah menjadi sebuah pesakitan. Nah, kalau kita ini kan menyambut 40 tahun itu dengan riang gembira dong. Santai. Iya, betul. Penuh. Iya. 40 tahun mau ngapain ya terserah wong itu nanti. Kita nggak tahu ke depan itu bagaimana. Jadi ya saya kalau apa itu sebenarnya pekerjaan di Indonesia ini banyak. Kalau dikatakan pengangguran ada 17 juta orang pengangguran, sebenarnya masalah gengsi tadi, masalah bekerja kok cuma nyapu, bekerja kok cuma mengumpulkan plastik bekas. Padahal lebih baik dia mengumpulkan plastik bekas dapat penghasilan daripada berdiam diri tapi menyusahkan orang lain, menjadi beban orang lain. Iya. Dia lupa bahwa fitrahnya itu kan bergerak dan bekerja, tetapi dia mengingatnya adalah fitrahnya adalah hasil. Fitrahnya adalah pencapaian. Orientasinya beda ya. Orientasinya beda, maka dia tenggelam dalam kesibukannya untuk meraih hasil itu tadi. Tapi kalau kita itu menyadari bahwa orientasi kita adalah tentang bagaimana manusia itu fitrahnya itu harus bergerak dan bekerja, entah wujudnya apapun, hasil tidak usah difikirkan. Betul, orientasi berarti salah orientasi orang yang tertuju pada hasil, tetapi dianjurkan untuk fokus pada karyanya dulu, fokus pada bergeraknya dulu. Entah hasil baik atau buruknya seberapanya terserah sang pemberi, seperti itu kan? Iya. Nah, kalau itu kan masalah pilihan, orang itu memilih untuk seperti itu karena dia cenderung umumnya biasanya mengalami kehidupan sulit, kemudian dia pada masa lalunya itu begitu penderitaan itu sangat besar sekali, sehingga ini mengalami traumatis, hendaknya untuk menghindari penderitaan itu. Padahal kebahagiaan itu kan tolok ukurnya itu bukan tentang pencapaian harta itu tadi. Jadi kebahagiaan itu kan berada di tengah-tengah antara seseorang itu mengalami kegagalan dan keberhasilan, dia harus disetel sedemikian rupa. Kalau pada umumnya kita harus menurunkan ego sentral kita turunkan. Kalau kita harus menaikkan, maka kita naikkan. Sehingga tercapailah sebuah keseimbangan itu tadi. Itu kalau menurut saya seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi ini catatan untuk saya sendiri. Mungkin ini suatu perjalanan spiritual yang saya tempuh. Catatan saya sendiri melihat orang tua tersebut dengan kejadian tersebut makin mantap untuk diri saya memandang sudut pandang dunia ini dari kacamata berbeda, yaitu perihal usia muda dan usia tua sangat jauh sudut pandang perihal dunia ini. Alangkah baiknya jika sejak muda kita memiliki kesadaran memandang dunia ini dengan perspektif orang sepuh, perspektif orang tua. Seperti itu, saya kira catatan untuk saya sendiri hari ini seperti itu. Kalau panjenengan ada tambahan mungkin. Ya, saya tadi kalau tentang itu mengulas kembali lagi untuk para remaja mungkin khususnya, atau mungkin orang tua yang sedang atau mungkin baru memulai percintaan. Jadi ketika tadi kalau ulasan tentang cinta itu kan ada 3 pilar, yang namanya cinta
intelektual, kemudian cinta emosional, dan yang terakhir adalah cinta spiritual. Pada kondisi spiritual ini tidak bisa diraih, atau bukan tidak bisa diraih, melainkan bisa diraih pada usia remaja sekalipun. Pada usia muda sekalipun, orang bisa masuk melalui pintu cinta spiritual itu. Dia sudah terbebas dari pintu-pintu atau belenggu-belenggu tentang cinta intelektual dan cinta emosional. Sehingga kedamaian dalam menjalin hubungan itu betul-betul dirasakan. Kalau mencari kebahagiaan itu tidak perlu kita harus membuat cita-cita sedemikian rupa ke sana. Bukan seperti itu. Dalam perjalanan ke sana saja, cinta itu dapat memberikan kebahagiaan di tengahnya kita perjalanan ke sana itu tadi. Itu menurut saya. Mungkin seperti itu ulasan kali ini. Ya, saya kira seperti itu dulu. Kita lanjut kegiatan. Ya. Selamat siang, semoga memberi inspirasi. Kalau ada yang pengen ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barangkali nanti akan kita jawab semua pertanyaan. Insya Allah kita akan usahakan menjawab seluruhnya dengan seperti ulasan-ulasan yang ngawur seperti ini. Ya, cukup sekian. Terima kasih, Pak Surya. Ya. Oke. Jadi konten.